I got rice, I got soup, what you want? I can make the sushi or cook you the damn song. She look at my egg roll, oh, know that what she want. Even though she know, oh, that it not know. I go that pin. SLR, Satellite Laser Ranging. Sistem SLR adalah salah satu sistem penentuan posisi absolut yang paling teliti saat ini. Sistem ini berbasiskan pada pengukuran jarak dengan laser ke satelit yang dilengkapi dengan retro reflektor laser. Pada dasarnya, suatu sistem SLR akan terdiri dari stasiun pengamatan serta satelit-satelit SLR. Pada saat ini terdapat sekitar 40-an stasiun pengamatan SLR yang tersebar di seluruh dunia dan sebagian besar terdapat di Eropa dan Amerika Utara. Berkaitan dengan satelit SLR, sampai saat ini sudah banyak satelit yang memang khusus didedikasikan untuk misi SLR dan juga banyak sistem satelit lainnya, seperti satelit navigasi dan satelit altimetri yang dilengkapi dengan retro reflektor untuk pengukuran jarak dengan laser. Salah satu satelit SLR yang terkenal yang banyak diaplikasikan dalam bidang geodesi adalah LaGeos atau Laser Geodynamic Satellite. Prinsip kerja. Pada SLR, prinsip kerja berbasiskan pada pengukuran jarak dengan menggunakan pulsa laser yang ditembakkan dari suatu stasiun bumi ke satelit yang dilengkapi dengan sejumlah retro reflektor. Pulsa ini selanjutnya dipantulkan ke stasiun yang bersangkutan. Dalam hal ini, jarak ke satelit dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Jarak sama dengan C dikali delta T per 2, di mana C adalah kecepatan cahaya dan delta T adalah waktu tempuh laser dari stasiun bumi ke satelit dan kembali lagi ke bumi atau pulang pergi. Pengukuran jarak ke satelit SLR. Pengukuran jarak ke satelit SLR dilakukan pada saat satelit melintas di atas stasiun pengamat. Dengan menggunakan data-data pengukuran jarak ini serta informasi orbit satelit, maka selanjutnya koordinat dari stasiun di bumi dapat ditentukan. Pemancar laser modern umumnya menggunakan laser yang bernama neodymium yttrium garnet yang dapat membangkitkan sinar laser hijau dengan panjang sebesar 532 dengan pulsa yang sangat pendek selebar 30-200 dan frekuensi sebesar 5-10 Hz. Secara lebih rinci, geometri pengamatan SLR ini mengacu pada persamaan pengamatan jarak yang dapat diformulasikan sebagai berikut, yaitu D sama dengan C kali delta T per 2 plus delta D0 plus delta DS plus delta DB plus delta DR dan plus eta, yang mana delta T sama dengan data ukuran waktu tempuh pulsa laser, delta D0 sama dengan koreksi eksentrisitas di tanah, delta DS sama dengan koreksi eksentrisitas di satelit, delta DB sama dengan delay sinyal di sistem tanah, delta DR sama dengan koreksi refraksi, dan eta sama dengan kesalahan random dan bias yang tersisa. Kemudian, pengaplikasian satelit SLR. Sistem SLR terutama diaplikasikan untuk penentuan posisi absolut titik secara teliti, baik untuk keperluan realisasi sistem referensi koordinat maupun untuk studi geodinamika dan deformasi. Sistem SLR dimanfaatkan untuk penentuan parameter-parameter orientasi bumi serta medan gaya berat bumi. Digunakan dalam penentuan orbit satelit yang dilengkapi dengan reflektor laser. Kemudian, bidang aplikasi dari SLR semakin meluas dengan semakin meningkatnya tingkat presisi ukuran jarak yang dicapai, sehingga SLR dapat digunakan untuk menentukan parameter-parameter orientasi bumi dan menunjukkan posisi kutub serta orientasi sumbu rotasi bumi. Informasi ini akan sangat bermanfaat dalam mempelajari perubahan yang terjadi dalam distribusi massa bumi serta pertukaran antar sub-sub sistem dalam sistem bumi. Sistem SLR juga dimanfaatkan untuk memantau variasi sekular dari pergerakan kutub yang disebabkan oleh post-glacial rebound dan perubahan sekular dalam keseimbangan massa lempengan es,
sehingga dapat memberikan gambaran tentang respon gerak bumi terhadap fenomena pasang surut lautan dan atmosfer. Kemudian SLR dapat digunakan untuk mempelajari variasi posisi dari pusat bumi, menentukan nilai koefisien GM yaitu perkalian konstanta gravitasi bumi dengan massa bumi, serta untuk studi geodinamika dan deformasi. Nah, selanjutnya ada LLR atau Lunar Laser Ringing, yaitu sistem yang pada dasarnya hampir sama dengan SLR. Hanya saja jika pada SLR retroreflektornya itu ditempelkan atau ditempatkan pada satelitnya sendiri, untuk LLR ini bedanya adalah retroreflektornya ditempatkan pada permukaan bulan langsung. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri dari satelit LLR ini hampir sama dengan SLR ya. Cuma bedanya terletak pada penempatan reflektor pada satelit ini. Kalau yang SLR itu ditempatkan pada satelitnya sendiri. Nah, untuk LLR ini ditempatkan pada bulan. Jadi ditanam di permukaan bulannya sendiri. Untuk reflektor LLR ini ditempatkan di bulan oleh para astronot dari misi Apollo USA dan Luna Rusia. Untuk sistem LLR mulai ditempatkan di bulan sebenarnya sudah ada 5 kelompok reflektor. Namun satu kelompok yang ditempatkan oleh awak Luna 17 ini tidak bisa digunakan dikarenakan banyak tertutup oleh debu-debu yang ada di bulan. Geometri pengamatan LLR dapat diilustrasikan dengan persamaan dasar R0 dikurangi MR sama dengan Pi, di mana R0 adalah koordinat teleskop dalam sistem barisentris, MR adalah koordinat reflektor dalam sistem barisentris, sedangkan Pi adalah jarak antara teleskop dan reflektor. Ukuran dari bumi ke bulan dapat dipengaruhi oleh fenomena sebagai berikut. Yang pertama, pasang surut, yang kedua, abrasi, yang ketiga, efek dari relativitas, dan yang terakhir adalah pergeseran lempeng. Semua faktor harus diperhitungkan dalam pengkoreksian data ukuran jarak sistem LLR. Ketelitian ukuran LLR dari tahun ke tahun meningkat, yaitu dimulai dari tahun 1970 dengan 2,5 meter, meningkat 10-20 cm pada tahun 1972, 10 cm pada tahun 1975, dan sekitar 3 cm pada tahun 1993. Pengaplikasiannya, pada prinsipnya sistem dari stasiun pengamatan LLR menetapkan kerangka referensi di bumi dan retroreflektor laser menetapkan sistem referensi pada bulan. Dengan menganalisa data ukuran jarak bumi dan bulan, maka akan dapat ditentukan parameter rotasi bumi, dinamika sistem bumi bulan, serta parameter relativitas. Perlu dicatat di sini bahwa karena koordinat kutub mempunyai korelasi yang kuat dengan kesalahan pada epiremis bulan dan juga variasi dari UT1, data LLR kurang sesuai untuk penentuan pergerakan kutub dibandingkan data ukuran jarak ke satelit. Selanjutnya yang ketiga adalah Very Long Baseline Interferometry atau yang disingkat jadi VLBI. VLBI ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menentukan jarak yang sangat teliti menggunakan teleskop radio untuk mempelajari bumi, alam semesta, dan pemantauan perubahan yang terjadi pada bumi dan alam semesta. Fungsi VLBI antara lain yang pertama yaitu mengukur pergeseran atau pergerakan benua, lalu yang kedua yaitu mengukur bagaimana tingkat putaran bumi berubah, kemudian yang ketiga adalah mengukur pergerakan kutub, yang keempat adalah penentuan parameter orientasi bumi, kemudian yang terakhir adalah studi tentang geodinamika dan pergerakan lempeng tektonik. Prinsip kerja pada VLBI menggunakan sinyal radio dari dalam ruang untuk mengukur pergerakan benua, tingkat putaran bumi, pergerakan kutub, dan lain sebagainya. Dalam VLBI, sinyal dari sumber radio astronomi seperti kuasar atau benda langit pemancar gelombang radio alamiah dikumpulkan di beberapa teleskop radio di bumi. Jarak antara teleskop radio kemudian dihitung menggunakan perbedaan waktu antara kedatangan sinyal radio pada teleskop yang berbeda. Data yang diterima pada setiap antena dalam array termasuk kedatangan kali dari jam atom lokal seperti maser hidrogen. Pada lain waktu, data yang berkorelasi dengan data dari antena lain yang mencatat sinyal radio yang sama untuk menghasilkan gambar yang dihasilkan.
Resolusi dicapai menggunakan interferometri sebanding dengan frekuensi mengamati. Kemudian, sistem satelit VLBI dapat dikelompokkan menjadi beberapa komponen, yaitu menjadi 5 komponen. Yang pertama yaitu objek astronomi sebagai sumber sinyal atau kuasar. Yang kedua yaitu propagasi gelombang, media propagasi gelombang elektromagnetik, khususnya atmosfer bumi. Kemudian yang ketiga adalah antena dan sistem penerima atau receiver, instrumen mekanik dan elektronik. Yang keempat adalah bumi sebagai pembawa baseline interferometer dibentuk oleh pasangan antena. Dan yang terakhir adalah korelator. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan tentang pengaplikasian VLBI atau Very Long Baseline Interferometry. Nah, di dalam bidang geodesi, VLBI ini dimanfaatkan untuk aplikasi geodetik berskala global dan memiliki ketelitian yang cukup tinggi. Berikut diantaranya. Yang pertama yaitu realisasi kerangka referensi koordinat. Sistem VLBI ini memiliki kemampuan yang sangat akurat untuk menentukan di mana posisi kita berada di alam semesta ini. Sama seperti bumi berputar mengelilingi matahari, matahari juga berputar di sekitar galaksi Bima Sakti. Matahari kita adalah salah satu dari 100 miliar bintang yang menyusun galaksi Bima Sakti, dan mereka semua bergerak di sekitar galaksi pada kecepatan yang berbeda-beda. Terlepas dari semua pergerakan ini, pengamatan VLBI memungkinkan untuk memperbaiki posisi kita di alam semesta ini dengan cara mengamati pergerakan bumi dan sekitarnya. Yang kedua yaitu penentuan parameter-parameter orientasi bumi. Parameter-parameter yang telah diketahui sebelumnya seperti kecepatan cahaya, kecepatan rotasi bumi, notasi dan presisi, serta aberasi harian. Untuk parameter yang ditentukan yaitu seperti parameter waktu, parameter frekuensi sinyal, beda fase, spherical equator coordinate, vektor baseline atau jarak antar titik, kemudian koefisien dari polinomial dan fungsi trigonometri yang digunakan untuk menampilkan reaksi yang berkenaan dengan jam-jam yang terdapat pada masing-masing stasiun. Dengan mengetahui vektor koordinat dari kuasar S atau vektor baseline B, maka vektor koordinat relatif antara dua stasiun dapat diestimasi. Seandainya vektor koordinat kuasar tidak diketahui, maka perhitungannya vektor koordinat kuasar dapat diestimasi bersama-sama dengan vektor baseline. Dan yang ketiga yaitu studi geodinamika, seperti bentuk bumi, ukuran bumi, pergerakan lempeng, perubahan orientasi kutub, dan lain-lainnya. Itu telah diamati oleh sistem VLBI dengan cara pengamatan terhadap bintang-bintang, sehingga VLBI ini sangat berperan penting dalam pemahaman struktur bumi. VLBI menghasilkan jarak yang sangat teliti dalam pengukuran di permukaan bumi dan membantu dalam pemahaman tentang bagian dalam bumi, atmosfer, dan samudra. Sebagai contoh, ketika tahun 1997, efek El Nino dapat memperpanjang hari sebanyak 0,6 mDt. Sistem cuaca seperti El Nino benar-benar mempercepat atau memperlambat bumi.